Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali puji syukur kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Salawat teriring salam, mari kita haturkan baginda Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insya Allah kami akan menyampaikan kultum yang berjudul Rukun Islam, di mana dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Di salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi yang kokoh. Syahadat la ilaha illallah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Berdasarkan hadis tersebut di atas, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat merupakan pondasi awal kita sebagai seorang muslim, yang bermakna bahwa kita beribadah, berserah diri, dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua adalah bahwa bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat atau mendirikan sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, dan menurut istilah adalah perbuatan, perkataan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Begitu pentingnya sholat, ada dalam sebuah hadis yang menerangkan bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat ada sholat. Kurang lebih artinya adalah hadis tersebut menyatakan amalan yang pertama akan dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Begitu juga dengan sholatnya rusak, maka rusak pula amalan yang lainnya. Maka pada kesempatan kali ini kami berpesan, mari kita bersama-sama menjaga sholat kita, meningkatkan sholat kita di bulan suci Ramadan ini, seperti qiyamul lail kita tingkatkan, tahajudnya, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, adapun rukun Islam yang ketiga ialah zakat, di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Disebut zakat karena dia mensucikan harta, mensucikan jiwa dan harta, dan secara istilah ialah hak wajib pada harta tertentu bagi golongan tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu. Secara umum, zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal.
Kemudian rukun Islam yang keempat adalah berpuasa, di mana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa sejatinya bagi seorang muslim dilaksanakan pada bulan Ramadan. Diwajibkan menahan hawa nafsu, menahan haus, menahan lapar selama 1 bulan penuh. Ada yang menarik di dalam kita berpuasa, selain berpuasa dari sisi rohani, ternyata dari sisi kesehatan berpuasa itu sangat penting sekali, di mana sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan daya tubuh kita. Berpuasa secara tidak langsung akan mengistirahatkan lambung kita selama 1 bulan penuh dari aktivitas pekerjaannya mengelola makanan yang kita konsumsi di setiap bulannya. Nah, itu salah satu faedah atau manfaat dari berpuasa dari sisi kesehatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan rukun Islam yang kelima adalah berhaji ke Baitullah, di mana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran 97, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Subhanallah. Adapun keutamaan haji memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang besar. Di antara dalam sebuah hadis, tidak ada balasan haji bagi haji yang mabrur kecuali jannah atau surga. Riwayat Tirmizi dan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kita melihat jihad adalah amal yang paling utama. Apakah kaum wanita tidak berjihad? Rasulullah SAW bersabda, bagi kalian ada jihad yang paling baik dan paling bagus adalah haji yang mabrur. Riwayat Bukhari. Pemirsa yang budiman, itulah sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembahasan rukun Islam. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bersyukur, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.